Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan dari cerita 100 tahun setelah aku mati. Aku dan Risa berangkat menggunakan mobilku, tapi yang berbeda kali ini yang nyetir adalah Risa. Ya, dia sudah cukup mahir menyetir setelah dilatih nyetir oleh ayahnya. Dan Risa adalah pengemudi yang tidak patut dicontoh. Dia bawanya ngebut terus, salip kiri, salip kanan, sampai ada bis besar berjejer 3, juga dia salip dari kanan. Aku cuma bisa membaca istighfar, karena pacarku ini benar-benar mengancam hidupku. Dan akhirnya setelah 15 menit yang benar-benar menakutkan, kami sudah sampai di rumahku dengan pagar yang terkunci. Aku memencet bel berkali-kali untuk memanggil Dewi yang mungkin sedang melakukan kegiatan lain di dalam rumah. Dan sama sekali tidak ada jawaban. Kemana Dewi? Apakah dia tertidur? Setelah aku dan Risa beberapa lama menunggu, akhirnya seseorang muncul. Tapi bukan Dewi, melainkan Pak Sodik yang datang dari rumahnya dan menghampiri kami. Walah, Pak Dokter ini gak tahu ditunggu temennya dari semalam, malah gak pulang. Ini Mas, aku titip kunci sama surat ini. Tadi temennya Mas harus pergi, ada kepentingan. Katanya gitu Mas. Kata Pak Sodik sambil memberikan kunci rumah dan sebuah amplop berisi surat dari Dewi. Makasih Pak, maaf loh merepotkan. Semalam ada insiden, ini sampai bonyok begini. Lah, kenapa itu Mas? Biasalah Pak, anak muda, hehe. Jawabku asal. Wah, jangan Mas. Baru pulang kok langsung babak belur gitu. Aku dan Pak Sodik ngobrol selama beberapa menit, sampai tetanggaku ini pamit masuk ke rumahnya. Aku membuka amplop dari Dewi. Di dalam aja yuk Mas, udah pegel aku berdiri terus. Iya Ding, ayo deh. Aku sudah berada di ruang tamu dengan Risa. Kami saling berpandangan, sampai Risa menganggukkan kepala dan aku mulai membuka surat itu. Untuk Rizal. Maaf ya Zal, aku pulang gak pamit. Kamu sih nomornya gak bisa dihubungi. Maaf banget ya, sebelumnya aku harus buru-buru balik ke Jakarta. Pengasuh pantiku kerepotan di sana, dan lagi banyak anak yang sakit. Jadi ya mau gak mau aku harus pulang. Dan iya, oleh-olehku yang aku beli di Malioboro kemarin kelupaan masih di mobilmu kan? Besok kalau balik ke Australia dibawain ya, hehe. Besok pas liburan selanjutnya mau aku bawa pulang lagi buat anak-anak. Sekali lagi maaf ya Zal, terima kasih sudah memperbolehkan aku mampir. Regard, Dewi. Aku dan Risa kembali berpandangan. Kamu sih Mas, gak enak sendiri kan jadinya? Iya Nindo, gimana ya enaknya? Ini dia kemarin juga beli baju banyak banget. Kasian kalau anak panti juga butuh kan? Aku libur panjang kok Mas. Maksudmu? Mungkin kita harus ngunjungin temenmu itu, sambil bawa barang-barang yang masih di mobilmu. Wah, cocok. Ayo deh. Jawabku dengan bersemangat. Kapan lagi akan pergi jauh dengan Risa? Ayo dengkulmu Mas, kayak Jakarta itu deket aja. Ya aku kan harus izin sama ayah dulu, harus siap-siap juga. Emang kamu Mas kesana cuman bawa badang doang? Jawab Risa dengan nada ketus. Mukanya rese dan tingkahnya juga tengil. Iya Doro. Singkat cerita, Risa dan aku hanya menghabiskan waktu berdua di rumahku. Kita ngapain aja ya di rumah? Lebih baik nggak aku ceritain di sini ya, hehe. Dan keesokan harinya Risa mendapat izin dari ayahnya untuk pergi ke Jakarta denganku. Asal hati-hati aja di jalan, jangan ngebut. Aku sudah percaya sama kamu, Lek.
Begitu kata Om Hamzah saat aku menjemput Risa di rumahnya pagi itu. Dan setelah semua perlengkapan lengkap, aku dan Risa akhirnya berangkat. Berdoa dulu, Mas. Kata Risa kepadaku sebelum mesin mobilku nyalakan. Selalu, Nduk, di setiap apa yang akan aku lakukan. Jawabku sambil tersenyum kepada Risa dan disambut dengan senyuman manisnya. Sebuah MP3 player di mobil itu mulai bersuara keras dengan mengumandangkan lagu-lagu barat lama kesukaanku. Risa yang berada di sampingku terlihat senyum-senyum sendiri. Kenapa, Nduk? Gak apa-apa sih, seneng. Gitu. Aku mengamati Risa yang sekarang sedikit berubah. Dia sudah tidak terlalu bawel, walaupun menurutku tetap cerewet. Tapi paling tidak kadar kecomelannya sedikit berkurang daripada masa-masa SMA dulu. Dia sudah tidak lagi menjadi tukang komentar. Seingatku dulu dia sering mengomentari hal-hal remeh yang tidak penting. Seperti ibu-ibu naik motor boncengan 3, orang pacaran sambil naik motor, dan hal-hal yang paling gak penting lainnya. Alhamdulillah sih, biar gak nimbun dosa terus gara-gara kerjaan yang ngegosip. Dia menjadi pribadi yang lebih tenang. Tuntutan menjadi seorang mahasiswi menjadikan dia seorang personal yang lebih dewasa. Dan aku sangat menyukainya. Jam sudah menunjukkan pukul 10.30. Setelah mampir di Katep, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Aku berusaha konsentrasi nyetir sambil sesekali melirik ke arah Risa. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya. Dia terus-terusan tersenyum dan tertawa sambil melihat hasil gambar dari kamera pocket yang dibawanya. Rintik hujan membasahi jalanan yang kami lewati. Entah sudah berapa jam lamanya aku menyetir. Aku sudah memberhentikan mobil beberapa kali untuk ibadah dan makan. Sampai tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam dan kami sudah sampai di daerah Jawa Barat. Aku memang tidak mengendarai mobil dengan kencang, jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke alamat Dewi akan lebih lama. Tubuhku sedang tidak fit betul, dan beberapa luka juga membuatku tidak nyaman. Mas, cari rest area dulu yuk. Capek banget kan? Risa berkata lembut sambil memijat pundakku. Iya, Nduk. Aku juga dari Australia kemarin emang tidurnya kurang banget. Makan malam dulu, terus kita istirahat. Pagi nanti kita baru berangkat lagi. Loh, ntar waktu kita molor banyak, Nduk. Emang kamu izin berapa hari sama ayahmu? 2 minggu. Lama bener, yakin selama itu diizinin. Kita di sana juga nggak 2 minggu, Nduk, kelamaan. Hehe, buat jaga-jaga aja, Mas. Ayah itu udah yakin Mas bisa ngejaga aku. Sama seperti aku yakin sama Mas akan menjaga aku lahir dan batin. Ya kan, Mas? Aku janji, Nduk. Malam itu aku dan Risa tidak berhasil menemukan rest area. Sampai jam 11 malam kami masih menyusuri jalanan Kabupaten Bandung. Lapar, Nduk? Tanyaku kepada Risa yang sekarang sudah mengenakan jaket tebalnya karena kedinginan. Iya, Mas, aku juga lapar. Kami berhenti sejenak untuk makan malam di sebuah warung kaki lima yang menjual nasi goreng. Cukuplah untuk mengenyangkan perut kami malam itu. Udara malam itu memang sangat dingin, ditambah hujan yang sedari tadi tidak berhenti-henti. Benar-benar membuat aku dan Risa menggigil. Kami berhenti di sebuah penginapan, karena Risa bersikeras untuk aku tidur cukup. Kalau sudah begini, aku hanya bisa memenuhi permintaannya. Aku memarkirkan mobil di basement sebuah hotel yang berada di dekat jalan lintas provinsi. Kami segera check-in dan memesan 2 kamar. Selamat istirahat, Nduk. Selamat istirahat juga, Mas. Kami masuk kamar masing-masing untuk istirahat. Lelah dan ngantuk. Itulah hal yang paling terasa. Aku merebahkan diri di kasur. Untuk kamar VIP hotel ini terlalu murah. 100.000 untuk semalam. Fasilitasnya cukup lengkap, hanya saja dindingnya berkerak, jarang dibersihkan. Sayang sekali untuk hotel bagus tapi kurang terawat.
Rasa yang ngantuk sedari tadi tidak kunjung terlelap. 15 menit, 30 menit, 1 jam. Aku cuma jungkir balik di atas kasur. Ada apa ini? Gerah. Tidak, bukan gerah yang sering kalian rasakan saat kepanasan. Gerah ini berbeda. Orang Jawa menyebutnya singup. Aku mencoba menghiraukan rasa aneh itu dan memencet tombol AC ke suhu dingin maksimum sambil kembali masuk ke dalam selimut. Terdengar suara berada persis di sebelah kasur di mana aku berbaring. Jadi ini penyebabnya. Gumamku di dalam selimut. Aku melempar selimut yang menutupi seluruh tubuhku. Dan kosong. Aneh. Baru saja aku menangkap hawa penghuni hotel ini. Tapi langsung lenyap begitu saja. Hawa singup itu masih ada. Ada sebuah jendela di kamar itu. Seingatku, aku sudah menutup hordennya. Tapi kini horden itu sudah terbuka. Apakah menakutkan? Tidak, itu sama sekali tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah sosok wanita yang ada di luar jendela. Dia bisa kalian sebut kuntilanak. Hanya saja kuntilanak sering menunjukkan diri dengan pakaian putih. Tapi kali ini jin itu mengenakan kain hitam. Dia menempel di balik jendela kamarku yang berada di lantai 3 hotel ini. Dia menempelkan tangannya yang memiliki kuku panjang berwarna hitam. Tangan satu-satunya tidak henti-hentinya mengetuk kaca jendela kamarku, seolah meminta perhatianku. Rambutnya panjang dan aut-autan. Wajahnya buruk sekali, dengan kepala sompal dan memperlihatkan otaknya yang terlihat pink bercampur noda darah hitam yang mulai mengering. Dia mendekatkan kepalanya dan membuka mulut sambil menjulurkan lidah berwarna ungu kebiruan. Dia menjilat-jilat kaca pada jendela itu. Sial, mereka tahu aku sedang tidak sehat. Gumamku dalam hati. Aku mendekat ke jendela itu. Aku menempelkan tanganku ke kaca yang aku sejajarkan dengan tangan makhluk itu. Aku mengamatinya sekali lagi dan memperhatikan bentuk kuntilanak itu. Dia melayang, rambutnya yang panjang bahkan sampai menjuntai ke tanah yang berada sekitar 15 meter di bawahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mulai membaca beberapa doa dan makhluk itu terbang menghilang. Kuntilanak yang mengerikan itu pergi jauh. Aku melangkah mundur dan duduk di kasur sambil meminum segelas air putih yang ada di meja dekat ranjang. Aku menyemburkan air itu. Rasanya tidak enak sekali dan berbau pesing. Aku dikerjai lagi. Kenapa selalu saja ada hal yang menyebalkan terjadi padaku? Aku menelpon pelayan kamar dan yang menjawab hanyalah suara terkekeh. Aku membanting gagang telepon itu dan berjalan menuju pintu. Sial, sekali lagi sial, pintu itu terkunci dengan sendirinya. Aku masih bisa tenang. Aku mencoba menarik nafas dalam-dalam dan mulai membaca amalan doa. Dan tiba-tiba kring kring kring. Handphoneku berbunyi. Risa. Gumamku saat melihat tulisan yang tertera di layar. Aku buru-buru mengangkatnya. Halo Nduk, ada apa? Mas, tolong. Aku takut banget. Ada sesuatu di bawah kasurku. Suara Risa terdengar ketakutan dan cemas. Risa juga diganggu. Dan di sini aku mulai khawatir. Aku mencoba menenangkan Risa. Tenang dulu, Nduk. Udah kamu cek di bawah kolong? Udah, Mas, dan kosong. Ya udah, mungkin perasaanmu aja. Bukan, Mas. Ternyata bukan di bawah kolong. Ada sesuatu di dalam kasurku. Di dalam spring bed. Ada sesuatu di dalamnya. Dia memukul-mukul spring bed dari dalam. Seperti ada yang mau keluar dari dalamnya. Mas, tolong. Aku takut banget.
kamarku terkunci. Apa kamu gak dengar aku gedor-gedor dan teriak-teriak dari tadi? Mas, itu Aku mendobrak pintu di depanku dan berharap akan terbuka seperti pada film yang sering kutonton. Dan nihil, malah lenganku yang kesakitan. Aku berteriak meminta pertolongan dari luar, tapi semua masih sama heningnya dengan tadi. Yang terdengar hanya suara kodok dan jangkrik di luar sana. Aku tidak khawatir dengan diriku. Hal yang membuatku cemas adalah keadaan Risa di kamar sebelah. Tiba-tiba dari arah belakang, aku merasakan sesuatu yang hangat. Aura jelek. Aku mendekat kemana energi negatif itu berasal. Jendela. Aku mendekati jendela. Aku lupa menceritakan kalau persis di seberang jendela kamarku ada sebuah pohon besar. Dan di sana sekarang sudah terpampang pemandangan yang mungkin akan membuat pingsan orang yang tidak punya mental bagus dalam hal ini. Aku melihat 1, 2, 3, 4, 5, 19 mayat. Ya, sosok mayat yang digantung di pohon itu. Pria, wanita, manula, bahkan anak-anak. Mereka tergantung di bagian leher dengan seutas tali di masing-masing kepala. Aku mulai gentar. Aku melangkah mundur dan mulai berkeringat. Aku memutar badan berusaha mengalihkan perhatian dari hal mengerikan itu. Kamu tahu, begitu aku memutar badan, spring bed yang tadi aku tiduri tiba-tiba bergerak. Persis seperti yang dialami Risa. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menyaut sebuah garpu roti yang ada di meja. Dan dengan sekali lompatan, aku naik ke kasur itu sambil menusukkan garpu dan membuat robekan besar untuk melihat makhluk apa di dalamnya. Sebuah kepala yang aku sendiri bingung mengidentifikasi sosok ini. Berkepala merah daging, dia bertanduk dan bertaring. Seluruh kepalanya seperti dikuliti kecuali di sekitaran bibirnya. Tampak bekas robekan di sisa kulitnya yang masih menempel di bibir yang hanya seperti tertempel. Matanya tidak berkedip karena tidak memiliki kelopak mata. Telinganya tidak ada dan terlihat bekas potongan di tempat yang seharusnya ada telinganya. Makhluk itu tertawa dengan suara menggelegar. Dia muncul dari dalam sobekan spring bed itu. Bau busuk darinya membuatku ingin muntah. Aku melompat turun dari kasur. Berhentilah menggangguku, teriakku kepada sosok kepala itu yang kini mulai bangkit. Dia memperlihatkan tangan kirinya yang legam seperti dibakar. Dan tangan satunya hanya sebatas lengan. Cairan kental berwarna hitam kemerahan menetes dari lengan yang terpotong itu. Dada perutnya seperti buah semangka yang dikeruk sendok. Ya, badannya seperti dilubangi dan memperlihatkan organ dalamnya yang berantakan. Ususnya terburai panjang dan seperti berbelatung. Makhluk itu keluar dari dalam kasur. Kakinya panjang sebelah, membuat jalannya terpincang dan mendekatiku yang perlahan melangkah mundur. Terdapat kesenjangan energi dari makhluk satu ini dibanding puluhan atau mungkin ratusan makhluk halus yang menjadi penghuni di sini. Yang satu ini benar-benar kuat. Mungkin umurnya sudah sangat tua. Tidak jelas apakah dia negatif atau sebaliknya. Situasiku benar-benar terpojok, di mana aku dikepung di dalam kamar bersama makhluk kuat yang jelas memiliki pengikut banyak. Sedangkan di kamar sebelah, mungkin Risa sedang menjerit-jerit ketakutan karena teror semacam ini. Bulu kuduku merinding dan udara di sekitarku menjadi sangat dingin. Jantungku semakin berdetak kencang saat makhluk ini semakin dekat sambil tangannya berusaha menggapai. Dia sama sekali tidak berbicara. Dia hanya mengerang dan seperti menahan sakit. Aku meraih daily bag yang berada di sampingku dan buru-buru mencari cincin pemberian Kiai. Sial, aku benar-benar tak berkutik. Dia sungguh sangat kuat. Pergi, apa yang kalian inginkan?
Aku berusaha berkomunikasi dengannya. Lagi-lagi, dia tidak menjawab. Dia hanya mengerang dengan suara parau. Aku menoleh ke belakang karena mendengar panggilan. Aku menoleh ke jendela, dan di balik kaca jendela, belasan sosok yang tergantung tadi sudah menempel dan menggedor-gedor kaca, seolah mereka ingin merengsak masuk secara bersamaan. Buk! Sosok yang aku takutkan memegang pundakku. Ya! Aku merontak sambil membaca amalan penangkis, dan percuma, sama sekali percuma. Dia malah melanjutkan bacaan ayat kursi yang aku lafalkan. Sisfarkis kasabisa. Sebuah ucapan jelas, tapi aku tidak tahu artinya. Makhluk itu berbicara dengan bahasa yang sama sekali tidak aku mengerti. Shiha Force Kasahung. Dia berseru, lagi-lagi dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Dia melemahkan pegangannya, dan pet! Aku melepaskan diri dari pegangannya. Bagian pundakku yang dipegangnya terasa panas sekali. Aku berlari menerobosnya, dan aku malah terjatuh ke belakang. Sakit sekali. Kepalaku terbentur pinggiran meja. Aku berusaha berdiri. Kenapa? Apa yang kalian mau? Tolong, tolong, tolong. Suara ramai dengan nada sendu terdengar dari luar jendela. Makhluk-makhluk di luar berteriak minta tolong, sedangkan sosok di depanku masih mengerang dan merancau dengan bahasa yang sama sekali tidak bisa aku artikan. Aku merasakan hawa kesedihan dan ketakutan, bukan berasal dari aku, tapi dari seluruh makhluk itu. Mereka tampak ketakutan dan kesakitan. Aku menatap sosok mengerikan di depanku. Dia berhenti meracau dan melihatku dengan sorot mata yang aneh. Cukup sulit menjelaskan pada kalian. Aku cuma bisa memahami bahwa mereka tidak bermaksud buruk. Aku mengheningkan cipta, mencoba menekan emosi dan meningkatkan kepekaan indraku. Makhluk itu menyentuh pundakku sekali lagi. Kali ini dengan pelan. Bulu kuduku merinding kembali. Seketika aku merasakan sensasi dingin di sekujur tulangku. Aku menutup mata dan membaca beberapa doa. Aku memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah. Dan begitu membuka mata, makhluk itu masih ada. Ada sebuah senyum yang tersungging di bibirnya. Aku mengajaknya berkomunikasi kembali. Siapa kamu? Dan mereka? Kenapa menemuiku? Namaku Raden. Kami mau memberitahumu tentang rasa sakit. Ya, makhluk itu sebut saja Raden, karena tidak bisa kusebutkan. Rasa sakit? Ya, rasa sakit. Dari mereka dan dariku. Paling tidak, sisa-sisa dari rasa sakit semasa kami benar-benar hidup. Kalian bukan manusia. Kalian belum pernah jadi manusia. Ya, kami adalah setengah dari mereka yang pernah benar-benar hidup. Bukan roh. Kami hanya menyerupai mereka. Lalu, kenapa kepadaku kalian menunjukkan itu? Untuk mengajarimu. Apa untungnya bagi kalian? Aku tidak akan membuat perjanjian dengan kalian. Kami tidak akan membuat perjanjian denganmu. Kami hanya menunjukkan pembelajaran untuk kalian yang masih hidup. Akan kubawa kamu ke masa lalu, di mana negeri ini adalah negeri yang kaya, tapi miskin. Negeri yang harus pertumpahan darah. Negeri yang serakah, negeri yang dihuni manusia picik, negeri dengan rakyat yang sengaja dibuat sengsara. Akan sulit kalian membayangkan hal ini. Begitu kalian membacanya, mungkin akan bilang ini terlalu mengada-ngada. Tapi silahkan percaya atau tidak,
Aku benar-benar mengalaminya. Aku merasakan ruangan berputar, seolah seperti perpindahan skin dalam film fantasi. Ruangan yang awalnya dikelilingi dinding beton, kini berubah menjadi papan kayu dan anyaman bambu. Spring bed di ruangan itu berubah menjadi dipan bambu dan perkakas-perkakas dapur lama. Sosok yang tadi kini sudah berubah bentuk menjadi sosok manusia normal, seorang yang mungkin aku taksir sekitar umur 40 tahun. Jenggot dan kumis menghiasi wajahnya. Rambutnya panjang dan diikat dengan digulung pada ujung rambutnya. Dia memakai alas kaki bakia kayu, menggunakan celana entah model apa. Aku bingung mendeskripsikan pakaian yang dia kenakan. Dia mengenakan pakaian yang tidak tergambar pada buku-buku sejarah yang sering kalian baca. Apakah kamu lebih nyaman melihatku seperti ini? Aku mengangguk sambil sesekali melirik samping kanan dan kiri. Aku tidak akan mengurangi tingkat kewaspadaanku. Aku masih belum percaya dengannya. Ikuti aku dan selamat datang di Jawa Dwipa. Aku melangkah dan mengikuti kemana dia pergi. Kami keluar rumah dan berjalan di sebuah jalan setapak. Aku masih bisa mengingatnya sampai sekarang. Tanah yang masih basah seperti habis diguyur hujan. Pohon-pohon tinggi masih menjulang di kanan dan kiri. Semilir angin terasa dingin karena aku berada di waktu sebelum fajar. Dan yang tidak bisa aku lupakan adalah bau anyir darah di tempat itu. Kami masih berjalan cukup jauh dan tidak ada satu kata pun terucap dari kami. Aku sebisa mungkin diam sambil menganalisa kejadian ini. Di jalan kami banyak berpapasan dengan orang. Mereka terlihat seperti prajurit dengan warna pakaian serba hitam. Beberapa dari mereka menunggang kuda yang menarik sebuah gerobak dengan roda kayu tanpa ban. Gerobak-gerobak itu mengangkut hasil bumi seperti gabah, kelapa, kapuk, palawija, dan lain-lain. Mereka membawa dengan jumlah besar. Mereka mengabaikanku karena aku di sini menjadi tak kasat mata. Tapi berbeda dengan Raden. Ya, mungkin nama itu yang aku bisa sebutkan. Karena orang-orang yang menyapanya memanggilnya dengan nama awalan Raden. Dia seperti orang yang sangat dihormati di sini. Ini yang pertama, negeri yang kaya tapi miskin. Dia berucap kembali menoleh ke arahku yang di belakangnya. Apa maksudmu? Kamu melihat hasil bumi itu? Bahan pokok itu? Ya, aku melihatnya. Kaya bukan? Bahkan, saking banyaknya harus ditarik menggunakan kuda untuk membawanya. Lalu, di mana salahnya? Kamu akan segera tahu. Suaranya terdengar parau. Aku masih berpikir mengenai tujuan mengajakku ke sini. Dan apa kepentingan mereka menunjukkannya kepadaku. Mungkin sekitar 1 kilometer kami berjalan. Dan sampailah kami di sebuah perkampungan. Sebuah gapura kecil menjadi tanda masuk perkampungan itu. Aku melihat sebuah prasasti yang tidak dapat aku baca. Aksara yang digunakan jauh berbeda dengan aksara Jawa yang sering aku lihat. Bahasa yang digunakan pun sangat berbeda dengan percakapan orang Sunda maupun Jawa. Pandanganku menerawang melihat perkampungan itu. Di kanan kirinya terlihat ladang dan sawah yang sudah selesai panen. Aku menelisik ke sistem irigasi yang dibuat baik. Bahkan pada zaman itu, masyarakatnya sudah punya pengetahuan tentang irigasi. Aku memandang rumah-rumah yang terbuat dari kayu yang berjajar di perkampungan itu. Aku dan Raden berkeliling kampung dan berjumpa beberapa dari warga yang tampak ketakutan melihat Raden. Mereka berlutut dengan setengah bercongkok. Dan Raden hanya diam tanpa sedikit pun melirik ke arah mereka yang bersimpuh di kanan kirinya. Aku mengambil kesimpulan, ini adalah era kerajaan Hindu. Terlihat dari bangunan pura dan sistem tata rumah yang dibedakan berdasarkan kasta.
Kamu penguasa di sini? Aku menanyakan pertanyaan pertama. Ya, tapi aku keturunan Sudra. Sudra? Setahu aku Sudra golongan terendah dalam sistem masyarakat kasta. Lihat itu. Raden menunjukkan bangunan tanpa atap yang beralas ubin batu yang luas. Dan di atasnya ditaruh hasil bumi yang sangat banyak menumpuk. Aku melihat ini seperti sebuah lumbung pangan. Apa itu? Inilah yang aku maksud. Kaya tapi miskin. Aku memperhatikan beberapa emban kuli panggul memasukkan bahan pangan itu ke gerobak yang siap ditarik kuda. Kerajaan sedang menghadapi perang untuk meluaskan wilayah ke daerah lain. Demi keegoisan seorang masyarakat kampung harus menderita. Mereka diharuskan membayar upeti yang sangat tinggi untuk peperangan yang konyol. Mereka harus menyerahkan pemuda untuk dijadikan prajurit, dan putri-putri mereka juga harus direlakan menjadi pelayan. Mereka menyebut kebijakan, tapi aku melihat ini adalah ketamakan dari penguasa. Kerajaan sekarang terpecah oleh ideologi dan ego dari masing-masing pewaris kekuasaan. Mereka berlomba-lomba untuk meluaskan wilayah masing-masing sampai mereka lupa dengan rakyat. Lalu, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu adalah penguasa? Aku hanyalah adipati di sebuah kadipaten di wilayah pegunungan. Segala macam cara sudah aku lakukan untuk mencegah ini semua. Tapi nihil. Suaraku tidak akan terdengar karena aku hanyalah keturunan Sudra. Sebenarnya apa yang mau kamu katakan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Sebaiknya siapkan dirimu. Skin berpindah lagi. Waktu berjalan normal ketika bangunan-bangunan itu telah terbongkar dan roboh. Pura-pura yang hancur dan warga kampung yang sekarang sudah dikumpulkan di tanah lapang. Dan Raden tidak berada di dekatku. Dia berada di depan kerumunan warga sambil berlutut. Di depannya seorang pemuda berdiri tegap sambil berkacak pinggang. Suara riuh warga yang seolah ketakutan membuatku tidak bisa mendengar suara Raden dan orang di depannya. Aku berlari menghampirinya. Di kanan kiri terlihat prajurit yang berjaga. Prajurit-prajurit itu berbeda dengan prajurit yang sebelumnya. Mereka menggunakan pakaian berwarna coklat. Masing-masing dari mereka membawa galah setinggi 1,5 meter dengan ujung besi runcing. Mataku menangkap kepulan asap hitam di balik beberapa prajurit itu. Mereka seperti membakar sesuatu. Entahlah apa itu, tapi aku melihat potongan tubuh manusia di antara tumpukan benda yang terbakar itu, yang kini memunculkan aroma daging yang terpanggang. Aku sempat tertegun melihatnya. Ternyata yang dibakar adalah mayat dari prajurit yang sebelumnya aku lihat, yang bertugas membawa bahan makanan tadi. Aku sebisa mungkin menyadarkan diri bahwa ini hanyalah ilusi. Ini hanyalah gambaran dari masa lalu. Aku berlari lagi ke arah Raden yang berada di tengah lapangan bersama mungkin sekitar 200 orang warga. Cling, cling, cling. Dua bilah pedang kecil dimainkan oleh seseorang. Raden sama sekali tidak bergerak. Dia hanya duduk tersimpuh. Aku semakin mendekat. Sampai dengan jelas aku dapat melihat tangannya terikat tali rotan. Seorang lagi yang hanya berkacak pinggang dari tadi kini mulai terdengar pembicaraannya. Walaupun sama sekali aku tidak mengerti apa maksudnya. Tapi tampak betul kalau dia tidak senang. Dia tampak marah kepada Raden. Suara tangis anak kecil dan wanita bergemuruh.
Aku tidak melihat pemuda di sini. Di kampung ini isinya hanya wanita dan manula. Beberapa laki-laki dewasa tampak tidak sehat dan dengan wajah pucat dan anggota yang tubuh cacat. Ada apa ini? Kepala Raden dimasukkan ke dalam sebuah pasung kayu secara paksa. Sebuah mahkota kecil yang menghiasi kepala Raden diambil. Rambut panjangnya dipotong dengan pisau kecil hingga nyaris gundul. Dengan perlakuan kasar, seorang bertubuh tambun itu memotong rambut Raden hingga membuat kepalanya berdarah-darah terkena pisau. Apa yang aku lakukan? Aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena percuma. Ini semua hanya memori dari masa lalu yang diputar kembali. Aku hanya diam sambil melihat untuk mencari sebuah kesimpulan. Telingaku sampai sakit mendengar cerita minta ampun dari warga kampung itu. Mereka terlihat mengiba. Aku menoleh ke arah mereka yang ternyata juga terikat tali rotan persis seperti Raden. Bahkan anak-anak juga diperlakukan demikian. Suara anak yang menangis memanggil ibunya, dan suara ibu yang menjerit menahan tangis memanggil anaknya. Di depan mereka terlihat pemimpin mereka bersimpuh dan diperlakukan seperti binatang. Mereka sangat ketakutan. Suasana semakin riuh saat seorang yang mirip Algojo itu mengarahkan pisau ke kepala Raden. Suara jeritan histeris para wanita di sana terdengar begitu nyaring. Beberapa di antara mereka bahkan sampai menangis ketika melihat kedua telinga Raden terpotong. Siksaan kejam lainnya yang diterima Raden membuatku merasa ngeri. Aku tidak bisa melakukan apapun. Teriak pun aku sudah tidak bisa lagi. Aku hanya bisa menutup mata ketika pisau yang berlumur darah itu mulai menyentuh leher Raden. Astaghfirullahaladzim. Hanya itu yang bisa terucap berulang kali dari mulutku. Jeritan dan tangisan semakin lama semakin keras dan memaksaku membuka mata. Dan begitu kedua mataku terbuka, aku melihat dua orang Raden. Satu orang sosok Raden yang masih sehat, dan seorang Raden lagi yang terbaring bersimbah darah di depan orang-orang yang berkerumun itu. Apa yang sebenarnya? Memberontak. Aku terlalu banyak membangkang. Aku menolak memberikan jumlah upeti yang harus disetorkan. Dan inilah akibatnya yang harus aku terima. Raden menunjuk ke kerumunan warga. Mereka, aku terlalu takut menceritakannya. Mereka mendapat perlakuan seperti binatang, disiksa. Bahkan anak-anak pun mendapat siksaan yang mengerikan. Prajurit-prajurit yang berada di tengah lapangan berjalan menjauh, dan sekitar 3 peleton prajurit yang membawa busur dan anak panah mulai berjajar di pinggir lapangan. Anak panah itu meluncur dari busur dan mengenai perut seorang anak yang mungkin baru umur 5 tahun. Diikuti anak panah lainnya yang berhamburan mengenai anggota tubuh dari masing-masing warga. Aku menatap ke arah Raden. Kenapa kamu menunjukkan ini? Raden tidak menjawab. Dia kembali menunjukkan jarinya ke arah pembunuhan massal itu. Setelah semua anak panah diluncurkan, puluhan prajurit lain yang membawa tali, mereka memeriksa setiap tubuh yang berlumuran darah itu. Bau amis dan anyir darah yang tergenang membuatku mual. Mereka menemukan 19 orang selamat dan mengalungkan tali ke leher mereka. Orang-orang itu meronta ketakutan dan melakukan perlawanan yang percuma. Mereka diseret dengan seutas tali yang melilit leher mereka. Dan beberapa prajurit melemparkan tali ke sebuah pohon yang sangat besar. Pohon yang familiar. Dan benar saja, pohon itu adalah pohon yang sama seperti pohon yang berdiri di samping kamar hotel aku menginap. 19 orang, terdiri dari 10 orang wanita, 5 orang manula,
dan 4 orang anak-anak. Mereka digantung hidup-hidup. Beberapa prajurit lain mulai menggotong mayat-mayat lain yang mungkin di antara tumpukan mayat itu masih ada yang selamat. Mereka menaruh jerami dan cairan hitam seperti minyak. Seseorang yang membawa obor mulai menyulutnya dan terbakar. Api berkobar dengan besarnya. Aku mendengar jeritan minta tolong dari beberapa orang yang ternyata masih hidup. Segera saja bau sangit dari rambut yang terbakar dan bau daging serta darah yang terpanggang masuk ke hidungku. Aku melihat beberapa prajurit menggotong tubuh Raden yang sudah hampir tidak bernyawa dilempar ke bara api yang memanas. Ngeri, menakutkan. Pembantaian manusia pertama yang aku lihat. Walaupun ini hanya memori dari masa lalu, tetap saja aku membuat kalian mengompol jika melihatnya. Kenapa mereka melakukannya? Apakah ini wajah kerajaan Nusantara di masa lalu? Penuh kekejaman? Hanya karena wilayah, hanya karena pajak, nyawa manusia harusnya dilindungi, bahkan tidak ada harganya. Kerajaan Galuh dan kerajaan kami kalah perang. Para petinggi kerajaan mengatakan bahwa kekalahan terjadi karena pembekalan yang kurang, hingga kami harus dihukum seperti ini. Mereka menganggap bahwa kami tidak memberi upeti yang ditetapkan. Raden mulai berbicara kepadaku dengan nada bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua sudah digariskan. Kamu adalah anak emas. Kami menunjukkan ini agar kamu bisa mengambil manfaat. Kami bukan jin hitam. Kami hanya ingin mengajari rasa sakit dan ketakutan padamu agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Sebuah pembelajaran dari masa lalu. Lantas, apa yang harus aku lakukan untukmu? Raden tersenyum. Tangannya menepuk pundakku. Sesekali matanya memandang sekeliling kami. Dan secara tidak sadar aku sudah berada di kamar hotel. Mataku berkunang-kunang. Entah efek dari apa, hingga membuat sensasi pusing di kepalaku. Hening. Suasana yang hening. Raden tampak duduk bersila di depanku sambil memejamkan mata. Dan secara otomatis otakku memflashback kejadian tadi. Mencoba membuat kesimpulan dari asumsiku sebelumnya. Dan tiba-tiba aku teringat sesuatu yang sangat penting. Risa, tanpa membuang waktu aku beranjak menuju pintu. Kenapa kamu masih menahanku? Tanyaku kepada Raden yang masih bersila. Kali ini tubuhnya mengambang dengan jarak 30 cm dari lantai. Gadismu tidak apa-apa. Kami hanya membuatnya tidur sebentar. Bukannya kamu tadi punya satu pertanyaan? Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku jadi mempercayai Raden. Doakan kami agar tidak ada lagi dendam, agar kami bisa pergi dari tempat ini. Kami sudah menunggu lama orang sepertimu. Lama sekali. Kami sudah terlalu lama menunggu, hingga rasa dendam dan benci itu semakin menggunung. Aku mengangguk. Aku paham apa yang dia rasakan. Raden berdiri sambil melayang. Dia mendekatiku. Jangan jadi manusia seperti yang aku tunjukkan. Terima kasih. Aku percayakan kepadamu salah sawijining satrio piningin. Dan dalam sekejap, Raden sudah hilang dari pandanganku. Aku mencoba membuka handle pintu itu sekali lagi. Dan berhasil. Aku berlari menghambur menuju kamar Risa yang bersebelahan dengan kamarku. Aku malah menabrak pintu yang terbuat dari kayu tebal itu sampai menimbulkan suara yang keras. Siapa? Sebuah suara menyaut.
Risa. Ya, itu suara Risa. Sejenak aku menghela nafas lega karena tidak terjadi apa-apa dengannya. Aku, Nduk. Bukain pintu cepet. Seruku dari luar. Dan begitu pintu terbuka, tampak wajah Risa yang terlihat kebingungan. Kenapa, Mas? Oh, kayaknya aku jatuh dari kasur deh. Tapi kok bisa-bisanya nggak bangun ya? Malah tidur di lantai. Hehehe. Detik itu juga aku jadi ikut bingung. Antara senang karena Risa sama sekali tidak apa-apa, bahkan tidak mengingat kejadian menakutkan itu. Atau harus jengkel dan sebel melihat wajah tanpa dosanya setelah apa yang aku alami malam itu. Dan yang mengherankan adalah peristiwa yang aku rasakan, seolah memakan waktu seharian itu tidak mengubah waktu. Apakah waktu berhenti? Wallahu a'lam. Tuhan benar-benar terlalu baik atau sedang mengutukku dengan hal aneh yang terjadi seperti barusan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mengerti dengan apa yang terjadi padaku. Misteri demi misteri akan terpecahkan seiring pendewasaanku. Kini seperti mengisi teka-teki silang. Setiap kolom akan saling berhubungan untuk mendapatkan jawaban yang hakiki. Cerita ini akan terus berlanjut sampai peristiwa terakhir yang akan aku alami di hidupku saat ini. Yang jelas peristiwa pada malam itu akan selalu kuingat. Dan akhirnya malam itu aku tidur sekamar dengan Risa dan harus rela istirahat di atas sofa yang ada di sebelah tempat tidurnya. Benar-benar malam menakutkan yang tidak akan pernah aku lupakan. Tapi kalian tahu, kejadian menakutkan lainnya terjadi pada pagi hari saat kami check out dari hotel angker itu. Kejadiannya adalah aku harus membayar ganti rugi kasur yang aku rusak semalam saat bertemu Raden dalam wujud seramnya. Dan yang paling menakutkan lagi adalah ocehan Risa yang tidak henti-hentinya karena bertanya kenapa aku bisa sampai merusak kasur itu. Iki mergo kahanan, Dek. Ucapku asal dalam bahasa Jawa untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan lain yang pasti terlontar dari mulut bawelnya. Setelah check out, kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dan semenjak menginap di hotel itu, aku akan lebih selektif dalam memilih hotel jika ingin menginap lagi.